sih kalau untuk Tunggu dulu, tutup dulu semuanya. Dengarkan satu orang dulu. Ya, jangan ini pakai aturan ya. Terus lanjut sayang. Iya, iya Bunda. Artinya saya bilang siapapun yang ada dengar di sini, pemangku kebijakan, mereka yang membuat kebijakan, tolong please taruh hati kalian, utamakan hati nurani kalian untuk bisa mengambil keputusan. Kasihan, gitu loh. Di luar sana, saya nggak muluk-muluk. Pangan, sandang, papan itu yang menjadi kebutuhan pokok kita. Tolong diperhatikan. Pendidikan juga seperti itu. Jadi ya minimal kita memang nggak bisa bilang bahwa pemimpin ini akan disukai semua orang, nggak pasti pro kontra itu ada. Kebijakan yang dia Benar. buat mungkin akan positif di sini, negatif di sini, disukai di sini, nggak disukai di sana, kan seperti itu Bunda. Tapi paling tidak carilah satu program yang minimal dari persentase masyarakat Indonesia 80-90% orang akan menyukai keputusan itu, gitu loh Bunda. Ah, ah. Iya. Oke. Tolong anak-anak Bunda bantu share kalau misalnya bermanfaat buat kalian semua di sini. Ya, oke. Pendapat dari Ivan, coba kamu ngobrol. Ini semua kayaknya pendapatnya bisa Bunda terima sih. Irfan, ya kamu budek Bun. apa enggak? Coba kamu apa? Coba kamu. Ini kita di sini kita tidak melihat dari sisi orang yang kita pilih ya, maksudnya. Tapi kita bagaimana caranya mengupas tuntas persoalan yang tentang terjadi sebelum. Karena kedepannya hari esok adalah hari di mana sudah tidak, hari esok adalah hari bagaimana perubahan. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Indonesia. Jadi hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi besok itu adalah hari perubahan. Merubah semua yang perlu dirubah. Coba Irfan, pendapat kamu bagaimana? Usulan kamu bagaimana? Opini kamu seperti apa? Baik Bun, perkenalkan nama saya Irfan Syah. Saya tinggal di Medan. Saya sebagai pekerja di Center Point Medan. Pendapat saya harus membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Dan kalau pekerjaan itu kalau kita mau masuk, jangan ada orang dalam gitu Bung. Itu sangat mengganggu sekali Bun. Sakit kepala saya kalau udah melamar kerja, udah ada orang dalamnya. Itu otomatis saya udah tereliminasi duluan tanpa tahu otak kita gitu Bun. Itu Itu aja juga sih bagian Bun. itu juga sudah melanggar, itu sudah menyelewengkan apa namanya, Pancasila sila keempat. Iya Rakyat Bun. memimpin kamu itu kan tadi kan keadilan sosial bagiannya udah nggak terpakai. Itu juga keluhan-keluhan yang harus diungkapkan karena itu masih tak berlaku, seperti udah tradisi yang harus dibuang Iya bener gitu. Bun. Oke. Coba kamu Ben, Bang Pajar, coba MC nih. Keluhan apa yang perlu kamu ungkapkan? Apa keluhan kamu tentang Indonesia? Seperti apa Indonesia saat ini? Belum adakah kemerdekaan dalam dirimu? Halo Bunda, selamat malam Bun. Selamat malam. Ya kita pernah video call. Tapi gini Bun, ngomong-ngomong soal merdeka, Mm-mm. aku setuju banget dengan vokal Bunda yang menyinggung tentang pekerjaan itu jangan dilihat dari umur, kemudian Betul. pekerjaan itu jangan dilihat dari good looking. Di Indonesia Bun, sampai detik ini Masih persyaratan berlaku. persyaratan pekerjaan itu masih berlaku. Good looking minimal 28 tahun. Bayangin aja Bun, 28 Jadi tahun persyaratan masih maksimum. berlaku yang tidak wajar gitu ya, maksudnya di Bener, situ ya. bener sekali Bun. Kita contoh negara-negara lain nggak ada seperti itu gitu Bun. Kemudian Bun, kalau boleh sih memang negara Indonesia ini luas. Nah, sekarang kan sudah dipermudah dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sebenarnya untuk membebaskan tiap-tiap provinsi itu untuk mengelola keuangannya sendiri. Tapi apa? Itu malah dikorupsi dari pimpinan daerahnya. Hmm. Sebenarnya itu memberikan peluang untuk pimpinan daerah itu, yuk kembangkan daerah kalian, bangun tol, bangun apa, segala macam pendidikan. Tetapi itu dibuat untuk korupsi. Itu sih Bun. Nah, kemudian sering-sering lah eh, mungkin kepala pimpinan daerah itu studi banding, misal ke Malaysia. Saya pernah ke Malaysia Bun, sampai ke gang-gang aja pun itu nggak ada becek, nggak ada tanah sedikit pun. Di Indonesia di jalanan kota besar aja udah ada lobang, Iya, becek dan sebenarnya lain gini, sebagainya. sebenarnya sedikit Bunda potong. Sebenarnya gini, kita tidak usah teriak-teriak Indonesia itu luas, besar, tapi kan setiap provinsi sudah ada pemimpinnya. Setiap Benar Bun. provinsi sudah diwakilkan.
kalau kalau kecuali kalau misalnya presiden harus turun tangan, itu nggak mungkin. Karena kan sudah ada wakil, sudah ada menteri, sudah ada pejabat-pejabat di setiap wilayah. Kemana ini? Apa kerjaan mereka gitu loh? Nggak mungkin dong pejabat Aceh merapikan wilayah di Jawa Timur, kan nggak mungkin. Karena Betul, pasti betul. tempat-tempat tuh sebesar apapun negara kita, seluas apapun negara kita, sebanyak apapun provinsi, kan setiap provinsi itu sudah ada pegawainya, sudah ada pejabatnya, sudah ada yang dituntut untuk melestarikan, mensejahterakan rakyatnya. Otomatis sudah nggak perlu lagi kita teriak-teriak, luas, oh, Indonesia ini luas, banyak masyarakatnya. Loh, kan sudah ada pemimpin-pemimpin yang dipercaya. Di mana kepercayaan mereka? Itu yang paling penting. Bener Bun, ibarat kalau di otonomi daerah itu ibarat misal Sumatera Utara, dia udah dibuat udah kayak negara sendiri, yuk kelola daerahmu gitu. Tapi apa itu Iya, malah dikorupsi. Kemudian jadi kemarin lagi yang KPK ketangkap sampai triliunan. Triliunan itu Bun, 200 triliun. Kalau dibagi ke masyarakat Indonesia 2 sampai 3 juta per orang untuk modal usaha buat gorengan, itu boleh Bun. Tapi kemana uang itu? Yang nah, itu 200 jadi triliun. pertanyaan juga. Itu Maksudnya gini, kemana? Nggak pernah setiap open ke korupsi, masyarakat. pemberantasan korupsi yang sudah dapat nih. Tapi uang korupsinya itu kemana larinya? Yang dapat itu kan itu uang rakyat. Tetapi Bener Bun. dari setiap yang penangkapan para korupsi, tapi Indonesia tetap seperti itu gitu loh. Ini kemana larinya? Apa yang digunakan? Gunakanlah untuk kepentingan rakyat atau juga uang rakyat. Itu yang Bunda pingin tahu jawabannya di mana gitu. Oke, Bener, makasih. bener. Coba LC nanti kita putar lagi ya dari atas Thank you lagi. Bun, thank you Elik Bun. tetap di bawah. Elik, Ya, coba kamu yang kacamata hitam yang kayak preman ini, coba kamu bersuara. Coba kamu mengeluarkan memberikan unek-unek kamu, ya, ya. Terima kasih ya. keluhan kamu. Terima kasih kesempatannya, Perkenalkan Bunda dulu ya. Bapak dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi terhadap Bunda Korla yang mau bersimpati atau terpanggil hatinya mau mengangkat hal-hal seperti ini. Sebelumnya saya melihat atau merasakan kehadiran Bunda Korla di Komal itu tidak lebih daripada seorang entertainer. Hari ini terpanggil jiwanya melihat masa depan bangsa ini sebetulnya seperti apa. Saya merasakan atau di perjalanan usia saya bersama bangsa ini tak terasa lebih bagus hari ini, terutama 10 tahun lebih terakhir. Terasa seperti anomali. Nah, saya Ya. ingin jelaskan, kalau seperti berada dalam lingkaran setan yang sulit keluar dari masalah. Nah, ini sebetulnya yang kemudian berdampak pada sistem pendidikan kita, tatanan pemerintahan kita dan lain sebagainya. Nah, saya kira tentu anak-anak muda hari ini seharusnya termotivasi dengan keadaan hari ini. Ada begitu banyak ketidakadilan terasa ke permukaan, perebutan lapangan kerja dan lain sebagainya. Karena kompetisi sangat ketat. Jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah lahan, tempat atau ruang produksi itu sangat sedikit. Di situ letak masalahnya sebetulnya. 285 juta memperebutkan pekerjaan. Sementara negara tidak mampu menghadirkan ruang-ruang produksi atau tempat-tempat Alasannya apa bekerja. tidak mampu? Nah, kenapa tidak mampu? Tentu perjalanan bangsa ini banyak masalahnya, Bunda. Terutama di Tapi kan kultur. perjalanan Indonesia itu sudah sampai 81 tahun. Tentunya Ya, sudah banyak. ya, Kenapa masih apa? ya, pertama tidak mampu membentuk karakter. Perjalanan pendidikan kita selalu berubah-ubah. Terus penegakan hukum tidak pernah jelas, tidak pernah memberi kepastian. Sehingga setiap orang kemudian berpotensi menjadi korupsi, berpotensi menjadi jahat. Saya berpotensi buang sampah sembarangan tempat. Demikian juga yang lain. Saya berpotensi korupsi. Demikian juga yang lain. Demikian juga anak-anak kita di masa mendatang. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan. Masalahnya Tapi maaf Pak, maaf ya Pak Ya. ya.
bukankah semua itu harus kembali pada diri kita sendiri, tidak harus meniru sesuatu yang kita tidak boleh menyerah kepada kondisi dan situasi. Karena dibangunnya Indonesia itu berawal dari diri kita sendiri, bukan? Ya, tentu saja. Tapi ini butuh kesadaran kolektif. Dan budaya seperti itu siapa yang merubahnya? Nah, Dimulai dari sendiri. karena gini Pak, karena budaya tadi itulah terlalu dimanjakan pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak ada perubahan. Sementara kita harus merubah diri kita, bagaimana kita memberantas supaya orang tidak mengikuti gaya budaya tadi. Ya, saya tentu tidak ini ya menyalahkan sebagian orang, tapi saya terjebak dalam sistem sebetulnya. Bangsa ini sistemnya sudah buruk dan susah keluar dari situ. Kecuali Bisa keluar ditandai. kalau misalnya bisa, itu semua akan bisa. Semua akan bisa berubah jika ada mau perubahan dalam diri kita masing-masing. Ya, ini yang bisa merubah itu Bunda adalah peradaban demokrasi. Kalau peradaban demokrasi kita bagus, maka ada pemilu yang bagus. Pemilu yang bagus akan menghadirkan pemimpin yang bagus. Kan begitu. Betul. Hari ini tidak ada yang menentukan jalan bangsa ini karena terpilih dari peradaban demokrasi yang buruk. Maka terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa mengarahkan bangsa ini tidak lebih bagus. Jadi kalau menurut saya, siapa yang mampu merubah bangsa ini Ya Pak, adalah radical break. Radical siapa break. itu? Radikal itu maksudnya apa Pak? Alasan apa tuh? Maksud singkat apa itu Pak? Ya, semacam seperti terjadi di Perancis sekian ratus tahun lalu. Ada seorang raja dipotong kepalanya dan lain sebagainya. Tapi kan negara kita negara kita itu kan pada saat itu kan mungkin hukum tidak seperti yang sekarang ini Pak. Ya, ya tentu saja kita tidak berharap seburuk itu. Tapi Tapi kita paling, mau seperti itu. tapi paling tidak ada upaya mengarah ke sana. Walau tidak seburuk itu. Contoh misalnya, keluh kesah hari ini terhadap keadilan. Contoh misalnya, pengadilan tidak mampu menghadirkan Jokowi di depan pengadilan. Padahal ada banyak fakta-fakta seharusnya dia dihadirkan. Nah, rasa ketidakadilan ini seharusnya Pak, kita ya. pembahasannya jangan sampai menyentuh. Oke, saya paham. Kita cuma beropini tentang bagaimana Indonesia. Oke. Jadi kita jangan membahas, kita jangan membawa ini bukan tempat kita untuk Iya, gitu. iya, saya Kita paham, cuma saya paham. kita mengolah opini kita bagaimana caranya Indonesia tuh dipimpin oleh pemimpin yang baik gitu aja. Jadi kalau menurut saya peradaban demokrasinya harus diperbaiki dulu, kemudian Oke. menghadirkan pemilu yang sangat bagus, dan Oke. insya Allah pasti akan hadir pemimpin-pemimpin yang Amin. sangat bagus. Oke, Itu yang menentukan makasih. bangsa ini. Ya, Oke, silakan Bunda makasih ya lanjut. Bapak. Ya, Tetap di terima bawah. kasih juga Bunda ya. Iya. Coba ini apa Beb, apa ini siapa namanya? Pep ini coba kamu bisa nggak Ya, halo keluar Bun. yang paling bawah coba. Iya, coba kamu bersuara. Iya, sebenarnya sama sih kayak yang lain. Sama juga kayak Bunda juga Kamu dari sih. mana sayang? Kenalkan diri kamu, apa pekerjaan kamu, apa kamu nganggur? Sehingga kamu Oh, bisa mengeluarkan keluhan-keluhan kamu. oke, aku tuh namanya Bona Bun, dari Jakarta. Sekarang itu kantoran sih, kerja kantoran. Oke. Nah, sebenarnya sama sih mungkin kali ya sama kayak teman-teman dan juga opini Bunda gitu. Dan sebenarnya itu kalau ngelihat keadaan sekarang gitu kan, itu kayak udah di level muak sih sebenarnya Bunda. Iya sih ya. Iya Udah kan? jenuh ya. Karena mungkin yang paling aku sorot itu adalah lebih ke arah pemimpin-pemimpinnya ini ya. Mungkin nggak bilang nama lah, tapi rata-rata gitu ya. Kayaknya NPD semua gitu loh Bun. Hmm. NPD itu kan kayak narcissistic personality gitu loh, disorder. Oke. Jadi kayak satu biasanya NPD itu kan kayak dia ngerasa dirinya paling hebat, superior, kemudian Terus butuh nggak mau validasi, kemudian disalahin. suka dipuji. Jangan dipotong dulu. Nanti kamu Bunda kasih kesempatan bicara. Terus juga Biarkan dia mengeluarkan opini dulu. Jangan lancang. Terus juga kan kadang juga kayak nggak punya empati gitu. Terus juga yang pasti dia tuh kayak gampang manipulasi situasi dan sulit menerima kritik gitu kan. Kan Bunda juga pernah lihat ya beberapa hal yang udah viral-viral, entah itu dari level mahasiswa, kemudian juga masyarakat yang lain ketika beropini tentang pemerintah, kebijakan dan lain sebagainya.
mungkin harapan yang diinginkan sama kita ini kan kayak mereka tuh lebih ngedengerin ya, bukan kayak makin ngebela dirinya, kayak NPD gitu loh Bun, kayak misalnya dia Ya kayak makanya terjadi waktu itu ada kericuhan sampai ya karena tidak mendengarkan suara rakyat sehingga terjadi apa itu yang terjadi pada saat itu apa namanya apa sih kayak yang ke waktu itu kan beberapa artis yang rumahnya dibongkar karena mungkin tidak iya, itu sebagai contoh lah ya. iya itu. Jadi harusnya sih kayak pemerintah itu ketika dia memberikan statement, apalagi ini zamannya kan sekarang kan Nah, serba viral gitu kan. uh-uh, Kemudian apa-apa dikit-dikit FYP gitu kan di TikTok jarang. ataupun di medsos lain gitu. Kayaknya lebih hati-hati aja sih ketika mereka memilih Mengeluarkan jawaban ataupun opini. statement-statement, karena kan sekarang Uh-uh. masyarakat itu kan gampang banget Dia untuk di, yang di namanya kan reaktif kan, gampang untuk ya marah, gampang untuk apalagi apalagi ada anak-anak oknum-oknum yang anak-anak Gen Z ini kan lebih ini ya, lebih kritis loh Bun, ya lebih lebih kritis lebih dan lebih mereka tuh kayak matang gak ya, betul dan gak mudah lebih berani. nggak mudah percaya juga sama apa yang disampaikan Uh-uh. sama orang. Dia lebih kritis, bener nggak sih nih orang bilangnya mungkin ratusan ribu, mungkin spesifiknya ratusan ribu itu berapa angkanya, kayak gitu kan. Kemudian kalau Mm-mm. misalnya ada statement-statement lain kan lebih dikritisi, itu statement yang mana, kapan, datanya mana, dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Jadi Mm-mm. harusnya mereka itu ketika merespon, apalagi sekarang itu kan orang juga jauh lebih kritis dan nggak bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Kayak di Mm-mm. zaman-zaman yang dulu, generasi Mm-mm. juga makin berubah gitu. Mungkin yang dulunya kan masih banyak orang itu kayak lebih percaya katanya orang gitu kan. Mm-mm. Ini kan katanya ini kayak begini, ini katanya gini. Lama-lama kan gampang kemakan hoax gitu kan. Tapi kan Mm-mm. kalau sekarang itu Bun, orang itu kan kalau misalnya katanya, emang iya apa? Iya bener gak sih? Karena Kemudian dia ada medsos searching. sehingga mereka bisa cek dan recheck ya. Betul, itu kan lebih ngemudahin orang-orang sekarang itu sebenarnya lebih kritis, tapi di satu sisi kayaknya ketika masyarakatnya itu kritis, kok kayaknya pemerintah itu jadi kesannya itu kayak sebel gitu loh. Jadi Tidak kayak mau mereka kayak mereka tuh kayak paham membatasi paham paham. kritis-kritisnya orang kan. Jadi kayaknya nggak, Uh-uh. jadi kayaknya ngelihatnya tuh lebih baik saya itu bikin mereka itu perutnya kenyang daripada bikin orang itu makin pinter tapi dia makin kritis gitu kan. Mm-mm. Jadi kayaknya ngelihatnya itu agak sisinya itu agak berbeda gitu ya. Sedangkan mungkin di sisi sekarang yang ngerti sih orang makan banyak yang memilih apa yang mungkin nggak makan, mungkin makannya sekali sehari gitu kan. Mungkin yang nasinya mungkin cuman seperempat dibagi, mungkin anggota keluarganya ada 5, ada Yang udah 4 nggak lazim dibagi-bagi. gitu ya. Betul. Tapi jangan juga disingkirin juga masalah yang soal pendidikan tadi kan. Sebenarnya kan kayak beberapa statement dari pemerintah bilang kan kalau misalnya akses menuju sekolah, akses menuju ke tempat dia belajar, itu dia harus jalannya panjang. Atau Kemudian ngelewatin jembatan-jembatan yang nggak diperbaiki jembatan yang sehingga enggak anak-anak menyeberang sungai betul, gitu kan. jembatan yang enggak layak, Jadi kemudian jadi mengancam bisa keselamatan dibilang jiwanya. jadi kalau maaf udah potong. Jadi setiap kali kampanye mengeluarkan suatu apa janji-janji yang sebenarnya belum tercapai gitu ya. Iya, jadi kayak gimana ya? Ya balik lagi kayak jargonnya Bunda gitu kan, bilangnya udah muak gitu. Kita di satu sisi kayak pengen apatis, tapi kita kan tiap hari liat medsos kan. Ketika kita Mm-mm. scroll atas pasti kan adalah satu dua itu yang muncul di FYP-nya kita itu kayak berita tentang keadaan yang sekarang gitu, khususnya tentang Iya, pemerintahan. benar. Dan mau nggak mau kita kan jadinya kayak kebaca dan ke-trigger untuk, ih ternyata bisa kayak gini ya. Dan kita pun tadinya pengen apatis juga jadinya kepancing juga, jadinya ya gitu kayak nggak, kalau bisa dibilang nggak srek juga dengan beberapa hal yang disampaikan ataupun respon yang datangnya dari pemerintah gitu, karena semuanya itu reaktif, nggak ngasih solusi gitu loh, dan malah menyerang balik ke masyarakat gitu. Masa Mm-mm. iya sih Bun kayak dibilang rakyat boleh mengkritik pemerintah, tapi Tetapi pemerintah juga tidak menerima. boleh mengkritik rakyatnya. Kata kan itu kan kayak Gimana suatu coba hal yang diulang lagi kayak kalimatnya? kan pernah itu ada statement ya. Heeh. Jadi rakyat boleh mengkritik pemerintah,
Tapi Tapi di satu sisi pemerintah juga boleh dong ngekritik rakyat gitu. Sedangkan pemerintah itu ada kan berasalnya dari rakyat dari rakyatnya sendiri gitu kan. Mungkin iya ada rakyat mungkin cara penyampaiannya yang tidak. nggak baik gitu ya, kurang Mm-mm. kurang oke gitu. Tapi ya Oke. jangan kayak begitu juga statementnya. Jadi kadang-kadang nih juga pemerintah itu kayak ketika dia merespon apa yang disampaikan sama masyarakat, itu kayaknya Seolah-olah jadinya ngeles blunder gitu sendiri ya. gitu loh Bun. Iya kayak blunder gitu. Kayak setidaknya mereka tuh ya terima aja dulu. Terus ya udah kayak kerja nyata aja, kayak kasih tahu mereka tuh udah punya apa, udah bikin apa, realisasinya apa. Jadi kayaknya Oke. anak-anak muda sekarang tuh kayaknya mereka lebih pengen itu ini kami udah ngerjain ini, program kami ini yang udah terrealisasi berapa persen. Kemudian yang kayak benar-benar orang kantoran gitu loh Bon. Jadi kita kan kalau di kantor itu kan dikasih KPI kan. KPI Mm-mm. itu kalau misalnya kita kerja itu entah itu dalam semester atau dalam quarter atau triwulan gitu, itu kita Mm-mm. kayak ada satu tolok ukur di mana kita tuh harus tidaknya achieve di satu titik gitu, kayak minimalnya gitu, target kerjaannya kita gitu. Nah harapannya juga dari pemerintah itu juga memberikan hal itu ke kita semua gitu, ke rakyat, bahwa Mm-mm. oh kita tuh punya target nih, ada 1, ada 2, ada 3, kayak kayak yang tahun lalu itu kan ada tuh ya 17 tuntutan rakyat ya Bun. Nah itu Mm-mm. kayak 17 tuntutan rakyat itu aja deh, itu kayak itu dari sisinya mereka itu bisa ngasih update nggak ke kita? Ini progresnya udah berapa persen? Dari berapa Mm-mm. persen ini tahapannya udah di sisi yang mana gitu kan? Sehingga kita bisa ikut terlibat dan kita juga jadinya terupdate gitu dari masyarakat. Ini kan kalau mereka update, misalnya kayak RUU perampasan aset gitu misalnya, Itu belum itu kan terjadi, belum tercak, belum itu kan belum kayak statement yang selalu keluar, iya lagi dikaji, iya lagi, lagi dikaji. Tapi tapi kan kita belum. nggak tahu itu tahapannya udah di berapa persen atau dalam proses Benar. yang dari proses yang sebelah mana, di review oleh siapa, kemudian draftnya gimana, yang kurang lebihnya kayak begitu sih Bun, aku Oke. ngelihatnya. Oke. Kamu dibahas dulu. Kembali lagi ke Kiki. Coba Kiki, gimana selanjutnya? Baik Bun, sebelumnya terima kasih Bun atas kesempatannya. Tadi saya belum sempat Ya menyampaikan udah. terima kasih udah kasih kesempatan. Ya, dari pendapat yang udah disampaikan sama saudara-saudara sekalian, sebenarnya itu memang benar adanya keluhan-keluhan pendapat yang selama ini kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia. Walaupun pada dasarnya kita sudah merdeka dari bangsa lain, namun pada kenyataannya kami belum merasakan sepenuhnya kemerdekaan tersebut. Kami belum sejahtera masyarakatnya secara keseluruhan. Masih salah satu contohnya masih kesusahan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dengan mudah. Itu sih Bun. Kuncinya kalau dari saya satu sih Bun. Pertama, pemerintah itu harus kerja dengan jujur. Karena dengan kejujuran tersebut, pastinya pekerjaan atau tanggung jawab yang mereka emban akan berjalan sesuai yang diharapkan. Paling enggak tidak apa ya? Ya, intinya itu sih Bun, Tidak jujur mementingkan dan mereka, tidak mementingkan perutnya gitu ya. ya betul Bun, jujur. Kemudian nanti bisa tanggung jawab dan program-programnya itu bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya kalau misalkan ingin membahas kekurangan pemerintah itu banyak sekali Bun, tapi fokus saya di sini adalah bagaimana caranya mencari cara untuk supaya dari kekurangan-kekurangan yang selama ini sejauh ini dapat dibilang pemerintah jalankan itu Benar. dapat diperbaiki ke depannya gitu. Jadi kita berpikir ke depan ya, jangan berpikir larut-larut ke belakangnya. Bukan berarti kita tidak belajar dari yang sudah-sudah, tapi fokus kita sekarang ke depan supaya dapat menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik lagi. Itu tadi. Saya berharap pemerintah dapat bekerja lebih jujur lagi, mohon lebih tegas lagi kepada Presiden Prabowo untuk memberantas koruptor di Indonesia, khususnya segerakan sebenarnya untuk mengesahkan undang-undang itu nggak semudah itu ya Bun. Tapi untuk perampasan aset sendiri terkhusus sudah dari dulu dan ya
Belum ada update-nya, hasil infonya, sekarang. ya tidak selesai sampai sekarang. Jadi ini sedikit info untuk saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kami dari mahasiswa, bukan dari mahasiswa aja sih, dari semua golongan masyarakat sudah memberikan deadline atau tenggat waktu kepada pemerintah hingga nanti 31 Agustus 2026 atas tuntutan 1 tahun kita 17+8 yang sudah kita gaungkan dari 1 tahun ke belakang gitu. Jadi kita sudah kasih deadline pemerintah, jangka deadline atau deadline atau tenggat waktu jarak pendek dan jarak panjang, dan untuk jangka panjangnya itu udah sampai 1 tahun lamanya, dan kita akan tunggu sampai 31 Agustus 2026 apakah tuntutan yang sudah kita sampaikan 1 tahun ke belakang ada progresnya dan dapat dikabulkan. Kita lihat seperti itu. Jadi saya sekali lagi pesan kepada pemerintah untuk kerja yang jujur dan mudahkanlah akses pendidikan untuk semua anak bangsa supaya kita dapat mengayam pendidikan dan memiliki pola pikir yang maju, kecerdasan yang bagus supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bunda Korla dan teman-teman sekalian. Jangan turun dulu, kalau misalnya Bunda suruh turun baru turun semuanya. Coba kamu Fedik bersuara. Bun, aku cuma pesan-pesan aja buat Bunda, Bun. Oh ya udah, kalau pesan-pesan nggak usah. Nah, aku diem aja, Bun. Pesan apa? Sehat-sehat aja, Bun. Udah gitu aja. Oh ya udah. Ya udah. Udah, ini terus gimana itu siapa tadi? Coba kamu dari Vib, coba. Apa yang buat kamu ini, yang gerem ini apa sekarang ini menurut kamu yang gerem? Yang peka, yang muak gitu loh. Pip, mana nih suaranya? Baby boy. Habib namanya. Kalau kamu apa? Yang buat saya paling kesal di Indo itu cuman memang dari Habib pribadi ya Bun, itu cuman gaji guru. Soalnya kan guru Emang itu gaji guru sampai sekarang juga belum digaji. Gimana sih maksudnya? buat yang Honornya. swasta itu Bun. Iya, honor itu kan kayak parah Swasta banget. bukannya Bun. mereka yang gaji yang punya bukannya kalau swasta itu nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan kan? Iya benar. Dari Yang ditanya, ya tapi kan itu bisa. Tapi kan itu bisa dari pemerintahan juga bisa, Bun. Oh gitu. Iya. Soalnya kan guru swasta itu kan juga ada yang PNS, nggak semua honor. Masa sih? Ada yang iya, Bun. Gimana Bang Elik? Coba Ya, banyakkan honornya sih. Iya, honor ya kayak honor itu. coba kalian boleh sekarang boleh adu argumen di Diskusi. sini, ya. Sekarang Bunda nggak dengarkan satu-satu, tapi kalian boleh berargumen kira-kira mana yang menurut kalian pas atau nggak pas di antara yang berkomentar di coba deh. Bukannya kalau guru swasta itu dibiayai yayasan ya? Iya, dari yayasan. Iya, tapi ya kan? Tapi saya pikir mungkin untuk PNS ya, guru-guru ASN yang memang di bawah pemerintah ya, yang jadi guru di sekolah Di pemerintah. swasta, iya, maksud saya kayak gitu, Pak. Coba kita mengulas apa yang mereka coba anak-anak Bunda yang lain, coba kalian komentar keluhan-keluhan yang apa yang perlu dikomentarin di sini biar yang naik ini yang jago-jago, yang tinggi-tinggi ilmunya daripada Bunda, karena mereka pasti orang-orang terpelajar daripada Bunda yang nggak belajar. Coba biar mereka kasih pendapat. Coba dari yang ini dulu. Apa itu? Naik Bun, saya guru honor. Coba kamu naik. Tapi kamu mau naik di mana? Nggak ada tempat buat kamu. Coba Fedik turun aja deh dulu ya. Fedik kamu turun aja. Karena kamu juga izin saya closing statement muda, baru saya turun. Boleh nggak? Tunggu boleh bentar Pak. Bentar ya sayang, sabar ya. Coba kamu naik dulu. Oke, ini ada guru honor. Coba kamu jelaskan secara bidang kerjaan kamu. Ya, halo, assalamualaikum semuanya. Kenalkan dulu kamu dari mana, honor mana? Iya Bun, nama saya Mizan.
Saya dari Aceh. Mm-mm. Gini Bun, Mengajar di jadi mana, kan sekolah mana, jadi jelas. Kalau ini di-share sama anak bunda, siapa yang ngomong jadi tahu nih. Jadi kamu jangan sebut nama aja, tapi kamu nggak menjelaskan. Kamu harus jelaskan secara mendetil. Sekolah ngajarnya di mana, jadi guru honornya di mana, di sekolah apa gitu loh. Jadi biar tidak oke ada baik. penggiringan opini. Oke baik, jadi gini Bun, jadi saya kan sudah 2 tahun lebih ini, sejak tahun 2024, saya itu kan sudah berhenti jadi guru honorer, dan sekarang Di mana? alhamdulillah saya sedang menjalani eh, sekolah yayasan kan, dan itu Sekolah yayasan apa saya sayang? dirikan, Sekolahnya di mana? sekolahnya di Aceh Baradaya. Apa nama sekolahnya? Nama sekolahnya Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Darul Ilmi. Jadi sekolah yayasan yang saya dirikan itu sudah berjalan selama sejak tahun 2024. Nah, sebelumnya itu Oke. saya guru honorer di sekolah negeri. Negeri apa Begitu. sayang? Saya itu pernah mengajar di tingkat SMA ada, kemudian di tingkat SMP juga ada. Jadi saya itu pengalaman mengajarnya Bun udah dari tahun 2014. Nah, kemudian ini saya cerita yang ngajar di ini dulu ya, di sekolah negeri dulu ya. Jadi pengalaman saya itu dulu waktu ngajar di sekolah negeri sebagai guru honorer ya, tenaga pendidik, saya jurusan bahasa Inggris Bun. Nah, kemudian itu setiap bulannya itu kami digaji mungkin lebih kurang 200 sampai ya mungkin di bawah 500.000 lah. Untung-untungan lah kalau misalkan kita datang full full dari Senin sampai hari Kamis, karena di tempat saya itu kebetulan 1 minggu itu dulunya 4 hari masuknya gitu, Senin sampai Kamis. Nah, kemudian itu kami juga dituntut harus harus mengejar target, yaitu sebanyak 16 jam per minggu, gitulah kira-kira. Nah, 1 jam itu kami dibayar waktu itu tahun 2019 lah, saya nggak ingat persis, kira-kira tahun itu 1 jamnya waktu itu kami dibayar 10.000, awalnya 15.000. Kemudian 2020 kan kita sudah masuk awal-awal COVID itu kan. Nah, jadi kan karena anggaran sudah banyak digunakan untuk kegiatan COVID, sehingga waktu itu gaji kami turun Kurangin. hingga 5.000 per jam. Jadi begitulah kira-kira. Nah, kemudian jadi Bunda bisa bayangkan pendapatan kami, bahkan saya pengalamannya sampai 120.000 ada pernah saya dapat itu per bulannya. Ya kira-kira bayangannya seperti itulah Bun. Nah, kemudian itu sumber, kalau di sekolah negeri itu sumber dananya itu dari dana BOS. Ya. Dari dana BOS di sekolah. Jadi sekolah negeri itu kan baik negeri maupun swasta kan ada dana bosnya, tapi lebih di negeri ini kan memang pemasukannya ketergantungannya itu di dana bos begitu. Nah, kemudian ya kalau sekarang ya selama saya mengelola sekolah di swasta itu di bawah yayasan, ini pendapatannya kan kita kelola dari uang iuran anak-anak kan. Nah, jadi uang iuran anak-anak ini itu full untuk guru yang mengabdi di sekolah yang sedang kami kelola itu. Nah, itu perbandingannya. Nah, kemudian di yayasan sebenarnya juga ada dana BOS, tapi karena saya di bawah sekolah yang sedang kami jalankan ini di bawah Kementerian Agama, sehingga kan belum ada izin operasional namanya Bun. Jadi untuk legalitas sebuah sekolah yayasan itu atau swasta, dia itu juga diperlukan yang namanya izin operasional dari pemerintah di bawah Kementerian Agama di kabupaten masing-masing seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, makanya saya sangat bersyukur mungkin kesempatan di malam ini Bunda kasih kesempatan untuk saya mungkin mewakili guru-guru honorer yang sedang memperjuangkan nasib mereka lah. Ya. Oke, sekarang Bunda mau bertanya, kebetulan kamu orang Aceh. Yang terjadi di Aceh itu
ketika mereka meronta itu alasannya apa? Apa sumber masalahnya? Kenapa gitu? Ketidakpuasan apa atau apa gitu? Coba kamu jelaskan di sini biar tidak simpang siur beritanya. Oh, berarti ini udah di luar konteks ya Bun ya? Udah di luar konten nggak masalah. Kita kan membahas tentang membahas tentang ekonomi Indonesia bagaimana Oke, sekarang oke, ini oke. gitu. Oke, kebetulan kemarin itu kejadiannya saya tidak berada di lokasi, tepatnya di ibu kota provinsi di Banda Aceh kan. Nah, intinya memang saya nggak tahu persis kejadian seperti apa di sana. Tapi begini Bun, selaku orang Aceh itu kami sudah cukup merasakan kesedihan yang cukup mendalam Bun. Jadi Bunda bisa bayangkan bagaimana kita kehilangan kehilangan orang tua, ayah, ibu, Oke, saudara Bunda dan potong dulu sebagainya. sebentar, potong dulu Oke. sebentar biar nggak keliru. Karena ini Bunda kan bisa dibilang Bunda ini penyambung lidah anak-anak Bunda se-Nusantara. Karena banyak komen-komen yang kadang-kadang mereka Bunda bahas ini yang tidak bisa Bunda lakukan. Karena mungkin Bunda kurangnya informasi yang mendetil sehingga Bunda harus berhati-hati dalam berbicara. Tapi Bunda umumnya Ya, aja. benar. Nah, kebetulan di sini kalian sama Bunda angkat di sini untuk memberitahu ke Bunda ke yang lainnya persoalan-persoalan yang terjadi untuk saat-saat ini gitu loh. Nah, lanjut. Oke, Lanjut. oke. Gini Bun ya, mungkin saya eh, kalau saya cerita detail mungkin terlalu panjang waktunya, tapi Kejemuan kamu tadi, gambarannya seperti ini Bun. lanjut dari kejemuhan kamu. Iya, iya, iya. Jadi Keluhan. Aceh ini kan Bun sudah melalui berbagai macam proses cobaan Bun kan. Mulai dari konflik, kemudian tsunami 2004, kemudian ditambah gempa susulan dan sampai pada saat ini Aceh baru-baru ini kan itu dilanda bencana banjir kan, Longsor. banjir bandar. Iya, longsor. Nah, kemudian Bunda bisa bayangkan bagaimana perihnya nasib masyarakat Aceh, terutama di titik lokasi yang parah sekali Apalagi itu di Gayo ya. Ya, Gayo, Aceh Tamiang dan sekitarnya. Nah, memang informasinya itu kan ya, terutama saya memang tidak ada di lokasi, tapi ada saudara, ada teman yang bisa kami kontak segala macam. Jadi berita yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di berita-berita media lah begitu Bun ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di mana mereka itu ternyata ada yang masih tidak mendapatkan kepastian kayak mungkin ya kayak makan, memang ada tapi tidak merata. Kemudian kayak rumah segala macam. Ini kan apalagi mereka itu tidak ada yang tidak bisa bekerja lagi Bun. Jadi kan di titik lokasi itu kan ada yang kayak sawah itu kan tertimbun lumpur segala macam. Jadi mereka kan tidak bisa untuk mencari nafkah Bun kan. Jadi ada banyak ada banyak hal yang mungkin terjadi di sana sehingga kan ditambah lagi mungkin pemerintah daerah di sini yang dengan dana bantuan segala macam ya tidak sampai ke masyarakat, walaupun mungkin ada tapi kenyataannya kan ada beberapa mungkin masyarakat yang tidak tersentuh seperti Mungkin karena itu. terputusnya transportasi kali nggak kena bencana. Iya benar. Benar. Jadi bayangannya seperti itu Bun. Mungkin terlalu detail nanti kan ini waktu nggak cukup. Jadi itu yang saya tangkap kenapa masyarakat hari ini merasa kecewa, merasa merasa mungkin tidak diperhatikan. Nah, teman-teman di luar daerah yang saya baca di komentar-komentar itu yang tidak yang tidak sama sekali tahu tentang Aceh malah berkomentar Komennya miring. negatif. Iya, negatif Bun. Ini sangat miris kan, sangat sayang sekali kan. Karena korban ini mereka sudah kehilangan segalanya, tapi ketika korban curhat ke media sosial segala macam dianggap minta belas kasih segala macam, malah negatif seperti itu, malah dipojokkan. Begitu Bun. Oke. Terus yang coba kasih yang kemarin di Flores mana yang bisa bersuara? Bagaimana dengan bantuan pemerintah? Apakah masih ada pedulinya atau gimana? Coba siapa yang bisa bersuara di sini? Bun, tambahan sedikit boleh? Boleh. Mengenai guru honorer tadi. Nah, harapan mudah-mudahan pemerintah mendengar. Apalagi tahun depan pidato presiden itu kan anggaran pendidikan itu sangat besar, 800 triliun lebih kurang lah. Itu sudah termasuk Itu planning anggaran yang mau dikeluarkan. Iya. Kapan? Dan
untuk tahun 2027 dan Khususnya sekitar buat para honor dan guru. enggak, itu biaya pendidikan aja Bun, ininya judul besarnya. Tapi Oh rinciannya kan gitu. kita, ya, tapi kan Ah, rinciannya oke. kita nggak tahu lah kan seperti apa. Cuman ingin sampaikan harapan aja Bun, mudah-mudahan pemerintah mendengar aspirasi dari para guru honorer. Begini, jangan menganggap bahwa guru itu menjadi beban negara. Jangan menganggap guru ini menjadi masalah utama dalam hal anggaran seperti itu. Betul. Tapi jadikanlah pandangan terhadap para guru ini sebagai aset masa depan loh Bun. Kami itu Betul. mendidik, mengasuh Betul. anak generasi-generasi bangsa yang akan memimpin negeri ini seterusnya. Jadi bayangkan Bun, kalau misalkan kesejahteraan guru itu tidak maksudnya terabaikan, tidak serius. Sementara dulu waktu Pak Prabowo pernah pidato, dia berjanji akan menaikkan gaji guru dan sebagainya. Perhatian beliau akan memberikan perhatian khusus terhadap guru, tapi kenyataannya sampai saat ini kan belum ada. Ya, kita doakan mudah-mudahan ada kan. Ya, kita cuma bisa berharap. Makanya harapannya pandanglah guru ini benar-benar sebagai aset ya. Seberapa besar pun Karena gimana begitu ya Mas? banyaknya Iya, karena begitu banyaknya anak-anak Indonesia ya. iya Bun. Jadi Justru kalau kurangnya guru-guru yang tanpa ada tambahan guru honor, mungkin banyak anak sekolah yang nggak bisa sekolah karena kurangnya guru ya. Kalau kita bilang kurangnya guru juga enggak juga Bun. Tapi karena gini loh Bun, kita ini dilema, terutama anak laki-laki ya Bun. Guru laki-laki itu Bunda coba cek atau coba cari tahu, di satu sekolah itu dari 10 orang guru itu 9 guru perempuan loh Bun, satu gurunya laki-laki. Iya kan? Jadi guru laki-laki itu yang terutama yang honorer itu merasa terbeban loh Bun. Karena kenapa? Mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga siang, bahkan ada yang sore. Tapi jika dikalkulasikan pendapatannya dalam sebulan itu malah tidak mencukupi kebutuhan dia di rumah. Jadi Bunda bayangkan, kami harus mencari pekerjaan di Tambahan. luar daripada itu tambahan. Jadi ya seperti itu, bisa dibayangkan kondisinya seperti apa. Iya sih, Jadi memang ya maksudnya ya memang pemerintah tuh harus memberikan tambahan upah lah gitu buat para guru-guru honor ini karena mereka ini kayak aset, memang betul aset di masa depan untuk pendidikan. iya benar. Oke. Coba buat yang lain, siapa yang mau komentar, mau yang berkomen? Oke, baik Bunda, saya Iya. mengingat di Indonesia Timur sudah jam 1:30. Oke. Saya mau bilang ke teman-teman semua dan siapapun yang ada di sini, baik itu pemerintah, mereka yang bisa disebut sultan, yang kaya, yang dermawan, paling tidak tolonglah bantu saudara-saudari kita yang ada di NTT Flores sana. Ini isu yang sementara terjadi, yang terkena gempa, ya semoga bisa terbantukan lah dengan uluran tangan dari teman-teman semua, terlebih khusus untuk pemerintah. Saya pikir biar cepat Terlebih khusus segera untuk pemerintah. Jadi Ya. tidak terlalu mengharapkan para jutawan atau apa namanya tadi dermawan. buat yang banyak Tapi- duit lah intinya. Tapi Iya, lebih iya, dikhususkan ke pemerintah. Iya, sebagai pemerintah. Tapi saya pikir begini kewajibannya loh. gitu ya. Iya. Kewajiban. Saya pikir begini, ada orang yang tidak berada di lingkaran pemerintah juga, tapi mereka punya mental membantu, begitu. Mereka punya mental membantu lebih dari pemerintah, gitu kan, Bunda. Jadi kita lihat Iya. banyak bantuan pribadi yang sudah sampai ke sana. Saya pikir di setiap musibah itu kadang-kadang yang datang tuh pribadi, pemerintah itu agak-agak terlambat gitu loh, Bunda. Iya, kasihan kan? Artinya kenapa sampai kadang-kadang pribadi itu lebih cepat, karena mereka tahu bahwa ini tentang kemanusiaan, Betul. itu tidak menutup tangan tapi membuka tangan gitu loh, Bunda. Sampai sekarang gimana? Sampai sekarang ini seperti apa suasana di sana? Adakah? Iya, saya belum. Ya, Bunda, gimana?
maksudnya masih ada yang berkomentar, Bunda, tolong kok ini dong bahas tentang yang terjadinya gempa yang ada di Flores. Belum ada apa gitu maksudnya, maksud pemerintah setempat atau pemerintah pusat untuk membantu atau gimana evakuasi apa, belum udah ada kelihatan atau belum Ya, ini. saya kebetulan belum begitu ikut berita kan karena lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan Ada nggak yang kemerdekaan di dan sini? Ada nggak di sini dari lokasi setempat yang bisa Bunda naik ini? Coba komen di bawah. ya boleh tuh. Ada nggak? Ada Boleh. nggak yang ada dari lokasi setempat? Khususnya anak dari anak-anak Bunda yang tinggal di sana, ada nggak? Yang dari Bunda naik Flores ada dulu. nggak? Kasih tahu Flores, NTT. Bun ada, tadi ku pencet. Mana coba naikin Bun, aku memperjuangkan disabilitas dan waria. Temanya nanti sayang, itu waria temanya nanti dulu. Izin Bunda, saya ingin closing statement. Saya pengen Iya. turun. Iya, Boleh nggak? boleh. Ya, usia Indonesia sudah menginjak 81 tahun. Kata itu seperti lipstik yang menutupi bibir yang sedang berdarah. Orang seluruh Indonesia merayakan 81 tahun. Dengan Apakah mereka merayakan angka atau merayakan substansi? Apa yang benar-benar gratis dan adil di negeri ini? 81 tahun kita berdiri, tapi hukum masih bisa dibeli. Koruptor masih bisa tersenyum di depan kamera. Anak-anak di pelosok masih dipaksa belajar di sekolah yang hampir roboh. betul. Kurikulum sering gonta-ganti tanpa arah yang jelas. Kita bangga dengan gedung-gedung tinggi di Jakarta dan IKN. Betul. Tapi kita lupa pondasi dasar bangsa ini, yaitu keadilan dan pendidikan yang sedang keropos-keroposnya. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, saya tidak ingin sekedar pasang filter merah putih atau nyanyi lagu nasional. Betul. Lalu sosok kembali menyuap dan bersikap acuh tak acuh. Usia 81 tahun itu usia yang matang untuk sebuah negara. Bukan lagi usia yang untuk terus-terusan memaklumi sistem yang rusak. Kalau kita terus diam dan memaklumi ketidakadilan, kita bukan sekedar sedang merayakan kemerdekaan. Kita sedang merayakan pembodohan massal secara sukarela. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bunda. Saya apresiasi dan saya tidak ingin dianggap anak Bunda di sini. Tapi saya ingin dianggap sebagai sahabat yang sedang melihat bangsa ini ke depan. Betul. Karena Bapak- saya sudah tua. Ya. Bapak umurnya berapa, Bapak sayang? Saya umurnya 49. Ya, terima 49. kasih. Ya, terima kasih Bunda sudah saya diterima di Komal ini. Saya Makasih salut. Bapak ya, makasih buat apresiasinya ya. Semoga Ya, apa yang salam sehat Bapak untuk keluarga keluhkan Anda itu semua. akan menjadi suatu pembaikan dan pembenaran Amin, buat amin. para Iya, pejabat iya. untuk bisa Amin. mendengar. Ya. Sehat Ya. selalu Bunda. Sama-sama. Salam sehat untuk sahabat saya yang baik hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Bunda, saya izin ya. Saya izin speech sebelum saya turun ya. Saya izin ya, Bunda ya. Oke. Saya cuma mau menyampaikan kepada pemerintah bahwa mari bekerjalah dengan hati kalian. Lihat di luar sana masih banyak yang susah. Karena kita tahu bahwa di internal pemerintahan itu lain kenal sama yang lain. Itu kan artinya kalau kebijakan yang dia buat, dia nggak akan mungkin merugikan temannya. Kan ibaratnya dalam satu lingkaran nih, ya kan? Jadi tolong kalau memang kalian takut sama Tuhan, masih punya Tuhan, bekerjalah dengan baik untuk Betul. kesejahteraan semua orang. Ya. Intinya gini, kalau mereka mau jujur, Yap. mereka takut sama Tuhan, Ya. karena mereka percaya bahkan ada kematian, pasti mereka akan bisa merubahnya Ya. semua. Saya setuju itu, Bu. Siap. Ya. Terima kasih Bunda, teman-teman semua, terima kasih banyak dari Sama-sama. Indonesia Timur, Ambon Manise. Terima kasih banyak. Salam buat warga Ambon Manise. Ya, Bunda, nanti datang-datang ke Ambon ya, Bunda. Boleh, Thank you. boleh. Ya. Oke. Buat yang lainnya sebelum turun, ada kata-kata yang mau disampaikan? Ada Bun. Oke, Habib Rabun. Enak Siapa orang Bun? turun.
Coba Rian dulu, Rian, ini dari awal, Ya dari yang dari Polres tadi. Oke. coba kamu naik dulu, Rian. Coba kamu naik, Bunda buka apa kamu mikrofonnya? Coba kamu buka sayang, lama kali pun bukanya ah. Udah ngomong apa kamu? Korla keriput. Ini anjing kau memang ah, nggak genah kau. Korla keriput. Gila kau memang, anak hantu kau. Dimana orang pembahasannya bener, kau mau cari pansos anak aram kau. Sarap kau. Udah gimana? Yang kayak gini nih yang nggak penting dinaikin sebenarnya ini, menyesatkan ini. Coba, Ya, Bun. nggak punya sopan santun memang binatang. Bentar ya, Bun. Mau ketawa. Ada aja anak-anak anjing Bentar. di kontennya. Udah Jadi mau nggak konsen, naikin Bun. pula Bunda dari Tadi kayak udah NTT mau aku. ngomong. Makanya Bunda naiknya tengok-tengok. Orang dia ngomongnya juga aku dari NTT pun naikin katanya. Mana bisa kita tebak manusia manusia atau binatang atau dajal. Ya, ini sih, Bun. Kalau dari aku ya, Bun. Ini mungkin bisa dikoreksi juga. Mungkin kalau ada statement dari yang orang lain lah gitu ya. Kalau dari aku sih ngeliatnya gini sih, Bun. Harusnya itu kayak pemerintah tuh seharusnya jangan alergi sama kritik. Terus kan kritik dari masyarakat kan bukan berarti rakyat sedang memusuhi pemerintah kan. Justru kritik adalah cara masyarakat buat Membangun. nyampein apa yang mereka rasain Untuk dan ngelihat apa membangun. yang perlu diperbaiki. Nah, yang jadi masalah itu kan ketika ada kritik itu respon yang datang dari pemerintah ini kan kadang kayak blunder gitu. Bukannya ngejelasin dengan tenang, tapi kadang itu kayak terdengarnya itu defensif gitu, mencari pembenaran. Bahkan gak jarang kalau kita lihat lagi tuh kayak rakyat itu yang akhirnya disalahkan lagi gitu sama pemerintah. Padahal kan kalau ada masalah yang dibutuhkan dari masyarakat bukan debat siapa yang benar sama salah sih, enggak. Tapi cukup kayak solusinya apa sama tindakan nyatanya dari kalian itu seperti apa gitu dari pemerintah. Jangan sampai tuh kayak pemerintah terlihat seperti orang yang nggak bisa nerima kritik gitu loh. Merasa selalu benar, nggak mau ngaku salah, nganggap kritik Karena sebagai bagaimanapun serangan gitu kan, Bun. karena bagaimanapun kini apa nih, aduh jadi bingung nih Bunda gara-gara tadi anjing tadi itu gara-gara Kinerja. gara-gara ya, karena kan kinerjanya pemerintah ini kan akan dipantau oleh masyarakat yang ngelirik ya kan. Betul. Karena kan yang paling penting sebenarnya adalah kepercayaan masyarakat sih. Jadi kayak kepercayaan itu gampang hilang kalau rakyatnya terus-menerus merasa nggak didengerin. Dan kepercayaannya nggak bisa dibangun cuma dengan kayak konferensi pers lah, klarifikasi lah, atau janji-janji yang lain gitu. Kan udah muak ya, Bun ya, sama yang kayak begitu gitu kan. Terus kalau masyarakat udah nyampein kritik tuh ya di follow up gitu loh. Jadi jelas apa yang akan dilakuin. Ini Iya. siapa yang tanggung jawab, ini siapa nih, kementerian mana nih tanggung jawab Mana nih, nih atau gitu ditugas kan, dicambuk siapa. pantatnya satu-satu gitu kan. Betul. Terus ini kapan mau dikerjain gitu, dan Kapan apa ini? hasilnya gitu kan. Jidatnya diginiin kapan nih ngerja? Harusnya begitu tuh. Harusnya begitu nih. Betul. Terus Kepalanya kayak dipukul jangan, satu-satu, mana tugas kau? betul. Terus sama ini sih, Bun, Ini udah diteriakin, apa namanya? udah diteriakin masyarakat loh, kita ini rakyat udah teriak, udah budek ya kan, udah muak ya. Betul. Apalagi Bunda Korla tuh yang di Jerman udah muak dia nengok kita yang nggak becus ini gitu kali ya. Harusnya gitu ya. Betul. Terus jangan sampai setelah rame di media gitu kan atau viral, semuanya kembali kayak Berubah. seperti biasa dan masalahnya tetap nggak selesai gitu. Jadi kayak cuman one time doang gitu ramenya. Jadi kayak rakyat tuh nggak cuma butuh kata-kata, tapi juga butuh nyata sama tindakan konkret gitu loh. Jadi jangan kayak pemerintah yang kuat itu kan bukan pemerintah yang nggak pernah dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani ngedengerin kritik, berani ngakuin kalau dia salah gitu, lalu bergerak untuk ngeperbaikin gitu kan. Terus jangan salahin rakyat kalau bersuara, jangan hadapi kritik itu dengan defensif. Dengerin sama jawab dengan baik aja cukup itu. Terus kayak tindak lanjuti dengan nyata. Dan buktiin aja lewat kerjanya mereka itu seperti apa, di update kita sebagai masyarakat itu mereka itu udah sampai mana, ngerjainnya apa, kemudian kayak dikasih tahu timeline-nya gitu loh. Kemudian kalau masyarakat ngasih kritik itu ya didengerin aja gitu. Jadi karena kepercayaan masyarakat bukan dibangun dari kata-kata kan, tapi dari tindakan yang benar dari yang dirasain masyarakat. Jadi ya please jangan lagi kayak
entah mungkin ada sosok lain gitu mungkin ya, kayak contohnya ya Minta kemarin lah yang mau mahasiswa. yang mau bersuara minta ini dulu, minta naik, bukan sewenang-wenang Bunda naikin terus nggak mau. Ini siapa nih? Minta naik nih Bun pingin bersuara udah gemes. Ya kau minta naik dong, bukan Bunda naikin kau. Kau siapa? Oke, terus lanjut. Iya paling kayak gitu sih Bun. Jadi kalau misalnya nanti once ada yang bersuara lagi, kemudian juga cara penyampaiannya baik, dan apabila ada yang diajak untuk berdebat di depan publik, seharusnya pemerintah juga menyikapinya dengan baik dan meladeni respon-respon yang disampaikan itu juga dengan baik gitu. Jangan kayak kesannya itu malah defensif, kemudian kayak nyerang personalitinya si orang yang mengkritik gitu kan. Karena kan ya balik lagi kalau kayak begitu terus ya kayak nggak akan selesai, kayak berdebat mana duluan telur mana duluan ayam gitu loh. Jadi kayak ya gitu aja terus muter-muter gitu. Apalagi kalau sampai dibilang ada jubir atau mungkin ahli komunikasi gitu kan yang ditunjuk gitu ya, sebaiknya orang itu juga memahami cara berkomunikasi yang baik. Jadi kayak nggak cuman hanya ngenyudutin orang yang mengkritik, kemudian mengkritisi orang yang mengkritik itu lagi. Ya pada akhirnya juga nggak akan selesai-selesai juga kritiknya. Dan pada akhirnya anak-anak Gen Z, anak-anak yang muda yang sekarang ini ya juga akan muak ya. Jangan heran mereka akan kabur ke luar negeri sih untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Karena mereka di sini juga ngelihat Belum merdeka pemerintahnya ya. juga, iya kayak pemerintahnya juga chaos, kemudian kesempatan juga sedikit, kemudian juga buat apa nih saya bersuara, saya juga menang olimpiade gitu mungkin ya, tapi saya juga susah cari kerja nih di Indonesia gitu kan. Saya juga udah Oke. juara ini juara itu, tapi ya jangan heran lah kabur ke luar negeri gitu sih. Oke. Yang baru ini baru muncul siapa ini? Coba yang kamu coba kenalkan diri kamu siapa? Bunda mungkin belum kenal. Salam kenal Bunda. Iya. Aku Living Beauty. Aku buka ruang dialektika di TikTok Bunda, ruang diskusi. Ini untuk merangkul semua teman-teman yang kebetulan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah atau yang sudah sekolah, jadi kita belajar bersama di TikTok. Dan kedua, aku punya komunitas disabilitas merdeka dan kami baru saja 1 jam yang lalu menyelesaikan podcast. Kami membahas tentang bagaimana peran negara dalam merangkul teman-teman kita yang tunanetra, Bunda, tunadaksa, seperti itu, Bunda. Jadi informasi apa yang udah kamu dapat dari mereka semua? Yang aku dapat dari mereka ternyata sampai hari ini, Bunda, banyak teman-teman tunadaksa itu tidak bisa bersekolah. Ada juga teman tunadaksa yang yatim piatu dari umur 5 tahun sampai umurnya 25 tahun, itu dia tinggal sendiri dibantu oleh tetangganya. Tidak ada pemerintah yang daerah yang mencoba merangkul dia, jadi dia kayak belum bisa lancar membaca dan wawasannya juga tidak sebaik itu, Bunda, gitu, sehingga dia dibantu oleh tetangga-tetangganya. Oke, terus? Lalu untuk teman tunanetra juga, Bunda, beberapa kali saat dia berjualan kerupuk, dia itu ditabrak oleh motor dan semua hasil jualannya itu akhirnya hancur, Bunda, tanpa ada ganti rugi. Seperti Gimana itu. nih, Dan Bu? fasilitas Oke. daerah yang belum fasilitas jalan yang belum memadai untuk teman-teman tunanetra dan teman-teman yang menggunakan kursi roda. Seperti itu, Bunda. Oke, terus? Dan di sini aku juga sudah berhasil mengadakan lomba debat dialektis, tapi tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi bersama teman-teman mahasiswa yang aku temukan di TikTok, Bunda, kami saling mengajar dan belajar dan mengajak teman-teman yang mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah, kita belajar bersama, kita bangun sekolah online seperti itu, Bunda. Karena kualitas masyarakat dilihat dari kualitas SDM-nya. Gimana kita bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah saat kita sendiri tidak tahu cara menyampaikan apa yang salah di diri kita gitu. Cara menyampaikan pidato yang baik. Dan itu upayaku, Bunda, untuk menyampaikan itu. Terima kasih, Bunda, untuk kesempatannya. Oke. Segitu dulu, Gimana? Bunda. Oke.
Buat yang ini tadi siapa? Coba pindah ke atas. Kok nggak bisa pindah sini ya modelnya ya? Apa yang diklik ya di samping bunda ini? Iya, iya Bun, yang mau Bunda pindahin, Bunda klik dulu. Kayak mana? Misalnya Misalnya udah Bunda kan mau naik Kak Liv ini expand kan. ya? Iya, Kak Livnya Abib turuni dulu Bun, bawah. Tuh, aku klik kamu terus gimana Pindahkan. cara Yang kosong tekan itu yang mana? pindahkan ke bawah Bun. Apa yang diklik di sini? Ada GIF, kamera, mikrofon, expand itu apa yang mana ya? Lupa Bunda loh. Ini kayaknya. Digeser, nggak bisa ya Bun? Digeser kayak mana? Layarnya. Klik and Bun. Nggak bisa ya. Pencet dulu Bun, baru pencet kan, habis itu tekan baru Bunda tahan. Kemana pindahkannya ini? Kok jadi muka Bunda yang berubah? Itu beda. Bunda klik dulu Kak Livnya kan, Kak Liv. Terus pindah kemana? Dipindahkan Ke kemana? Nggak atas, bisa ke nih. samping. Kan Habib itu besar kali, Habib di bawah aja. Ya tapi ya si lipnya ini nggak bisa, nggak apa yang diklik dari sininya. Klik yang mana? Geser ini. Iya, Kak Livnya Bunda pindahi. Kan Bunda udah klik tuh. Kak Livnya. Ya, terus keluar nih yang nama GIF, kamera, Nah, mikrofon, Bunda expand. Enggak, seharusnya kirim kayak tampilan kami itu Bun. Ada Kiki Dipta, ada Bab. Naik. Nanti Kanan. Bunda pindahin. Biasanya bisa kok dinaikkan ke atas. Kok ini nggak bisa ya? Ini kameranya hilang malahan. Kak Liv itu dimatiin. Bentar. Kayak mana ini? Tolalit memang ini. Muak aku. Kok malah kameranya hilang? Kak Liv, coba on cam lagi Kak. Kayak mana naiknya sih? Biasanya bisa kok tergeser. Iya Bunda tekan apa? Tadi diseret. Oh yang betul nggak taunya ditekan. Ditekan Bun. Mana ini? Ini udah ini. Terus ini apa kok ini? Nah, udah. Coba tadi. Udah. Bunda maunya yang dua-dua di atas gini. Jadi kayak kalau misalnya satu bicara posisinya dua gitu. Nah, ini nih maksudnya. Ini begini nih, tapi gimana caranya? Iya Kak Livnya coba Bunda tekan. Kak Linya udah ditekan. Terus tekan yang mana? Ini harusnya ini expert. Ini harusnya. Kau kenapa nggak mau expert setan? Nggak mau dia. Harusnya otomatis dia ke atas pindahnya gitu loh. Secara otomatis kalau udah kita klik. Ini kenapa nggak pula lemot? Coba kasih contoh yang ini. Bisa nggak ini? Nggak bisa juga. Loh, nah dia pindahnya kemari malahan. Harusnya kan dia ke atas. Coba kamu Bunda pindahkan ke bawah. Iya, memang Abi pindahi ke bawah dulu Bunda. Muka kau pun nggak muncul di sini. Iya kan memang nggak on cam Abi. Di sini udah malam, udah jam 1 udah. Di mana kau sekarang? Malai lah. Oke, mana ini? Bisa nggak Bun? Loh, kok Bang siapa kamu klik kotak yang kosong nggak ada orang. Iya nggak bisa guys. Nggak bisa aku kalau klik. Abib dikecilkan loh Bun. Bunda sekarang klik Abib. Klik. Terus? Dah dikecilkan. Ada ciutkan bacanya. Nggak ada, konfir doang. Ada Bun. Tadi nekan apa jadi kayak gini pula. Coba ini. Kok ini kayak mana bentuknya? Udah begini aja. Nah, coba kamu. Gede banget Bunda. Kegedean ya? Iya. Iya, ini aku gede. jadi gugup.
Ini gede kali. Coba bentar. Nah ini maksudnya nih Han. Ntar. Coba ini. Nah ini harusnya. Tapi kenapa dia nggak bisa naik ke atas? Bisa loh Bun, sebenarnya bisa Kak Liv itu Bunda tekan, habis itu Terus Bunda seret ke samping. nggak bisa Gimana nih sih? Bunda gini nggak bisa pakai tangan tuh layarnya. Apanya digesernya kayak mana? Hantu belau memang ini. Ini Gak kan. apa-apa gini aja Bunda. Aku nggak bisa ngeciutkan lagi. Gimana ini weh? Keburu subuh Bun. Jam berapa rupanya Indonesia? Kubur subuh. Kalau ini apa? Potong leherku Yang ini udah bener, sebenarnya udah bener yang ini. Ini udah bener ini tadi ini sebenarnya. Ini udah bener. Cuma kenapa nggak bisa digeser? Bisa Bun. Apa Bib turun aja lah udah kalau gitu Bib turun aja. Coba Bib tes kamu turun turun ya. deh. Gini aja Bun. Gimana? Coba kamu turun, ganti posisi nggak? Ini nggak kok malah ngasih ruangan baru untuk orang lain. Tahu inilah. Terus nggak sampai Bunda nggak ada siapa-siapa hantu. Ya udah. Jadi nggak konsen kita. Oh berganti sendiri gitu. Ya udah terus gimana nih lanjutnya? Naikin Bun. Awas kau nggak mau ngomong teriak tua-tua bangka ya aku blok kau. Bu, saya lagi di mata Cora Salin. Tidurlah. Nah, terus gimana tuh? Terus gimana? Apa Lim? Kalau misalnya ketik fotoku, akunku itu ada kayak tanda panah 2 gitu Bunda. Iya itu dia tanda. diganti Nah itu dia. Nggak bisa Tapi ya nggak Bunda? bisa nggak keluar di sini. Di sini nggak. Di sini hanya kursi kosong doang gitu loh. Oh dipindahin dari aku ke Bang Babnya bisa nggak Bunda? Jadi klik Coba. ke aku, pindahinnya ke Bang. Gitu caranya. Oke. Nah coba kamu bicara lagi tadi. Iya Oh Bunda, dipindah-pindah jadi gitu, diklik pindah ya. Oke. iya Bunda, terima kasih atas kesempatannya Bunda. Ya Dan jadi kamu aku udah apa yang udah kamu dapat dari keluhan itu? Apa yang terpenting menurut kamu? yang terpenting menurutku Bunda karena kan aku rakyat biasa, jadi aku bersama pasanganku itu kita mengajak teman-teman yang kami temukan di online kalau kalian punya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berdebat maksudnya menyampaikan aspirasi Bunda, ayo kita saling membantu untuk teman-teman yang memang tidak mendapatkan kesempatan. Jadi setiap minggu aku dan teman-teman disabilitas baik yang karena teman disabilitas juga ada yang sudah ingin menempuh S2-nya Bunda gitu. Jadi kami sama-sama merangkul dan belajar bersama gitu dan pelan-pelan kami bisa belajar bagaimana cara melihat negara, sistem negara dengan kritis tanpa fokus kepada hal yang jeleknya gitu. Jadi kalau untuk tentang pembangunan kita berfokus untuk punya visi dan misi karena kalau mengeluh nanti kita stuck di jalan. Seperti itu Bunda. Iya. Stop Bun, takut ada yang ngincer Bunda habis live kayak gini. Apaan mesti ngincer-ngincer? Kita membahas kok. Kita kan memberikan opini untuk kedepannya. Bagaimana Indonesia nanti jadi apa? Keluhan-keluhan rakyat kan harus didengar. Apa arusan apa? Kita nggak ada penggiringan opini di sini. Kok jangan jadi nggak jelas. Berarti kau memungkam. Berarti kau tidak. Berarti kau mengungkap apa namanya? Suara rakyat dong. Iya Bunda. Iya. Iya, jadi sering banget itu juga Bunda Bunda saya salah satunya pegawai kita takut. pemerintah yang ada Iya di Bunda. mana kaman? Siapa tadi? Lanjut aja ngomong sayang, lanjut ngomong. Oh iya, jadi itu Bunda kata bungkam itu juga pada akhirnya membuat kita itu jadi takut bersuara karena yang kita temukan kan berita-berita bagaimana mahasiswa atau seseorang disakiti karena mereka bersuara Bunda gitu. Jadi di sini aku mengajak teman-teman, kita bisa kok kritis, kita bisa kok mengkritik pemerintah tapi dengan kalimat yang lebih rapi dan on point. Tapi gimana caranya kalau misalnya banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan? Yaitu kita harus warga bantu warga, kita harus sesama warga online juga merangkul gitu. Kita
kita ajak teman-teman, ayo harus berani bersuara gitu. Ini negara kita, ini rumah kita tidak boleh disuruh pergi dari rumah kita yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, sehingga yang kita bisa lakukan adalah melawan dengan cara apa? Bukan dengan cara bakar ban, bukan dengan merusak fasilitas umum, tapi kita melawan menjadi warga negara yang cerdas. Seperti itu. Ketika warga negara sudah cerdas, maka pemerintah akan mengikuti. Kenapa kita bisa melihat banyak pemerintah yang juga masih rasis, Bunda? Masih ada pemerintah yang ternyata cara pidatonya tidak lebih baik mungkin dari teman-teman TikTok yang Bunda temukan gitu. Itu Betul. mungkin karena kita menormalisasi kalau menjadi cerdas itu nggak penting gitu, Bunda. Kita anggap orang-orang cerdas itu ya orang-orang yang aneh. Allah terlalu sok pintar, Allah terlalu sok mau bicarain negara. Kita harus hilangkan hal-hal itu dan kita merangkul, kita Benar. memotivasi orang, ayo semua harus pintar, nggak ada yang namanya sok pintar gitu. Jadi di tongkrongan kita daripada bicarain bentuk tubuh orang, kita gosipin orang, ayo di tongkrongan kita Yang mulai nggak ada maknanya pembahasan. ya. Betul, Bunda, itu tujuan saya di TikTok itu. Itulah kenapa memang Pembahasan yang nggak penting seperti apa gitu iya, ya. Bunda, gitu. Jadi memang di TikTok ini kan lambangnya musik ya, Bunda, bukan buku. Tapi kenapa tidak kita buka di ruangan online? Mungkin teman-teman yang biasanya lihat hal-hal yang menyakitkan, gosip perselingkuhan gitu, kita ganti jadi, oh kenapa orang bisa tertarik dengan satu ilmu itu? Dia, Bunda, terima kasih, Bunda. Oke. Coba ganti posisi lagi. Eh, kamu tadi di mana ya? Kok nggak ada kamu di sini? Bentar. Si ini Kiki Pita nih mana tadi di sini? Kok nggak ada dia? Berarti dia posnya harus ganti kamu ya. Oke, Kiki, coba kamu lagi. Bagaimana pendapat kamu tentang si Liv tadi, benar kan pastinya? Ya, benar Bun. Benar Bun. Pada intinya ya memang pendidikan, sekali lagi saya sampaikan bahwa kunci kemajuan suatu bangsa adalah dapat dilihat ketika pendidikannya terjamin dan dapat diakses dengan mudah untuk semua golongan masyarakat yang ada. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk menggaungkan Benar, nggak bosan-bosannya. Iya. Karena itu keluhan kita yang selama ini mungkin belum dianggap gitu, sehingga masih ada kekurangan yang belum terungkap, belum ini ya. Iya, Bun. Sebenarnya juga Bunda itu keluar dari dunia, maksudnya sebenarnya Bunda ini udah dari dulu memang pembahasannya sebelum Bunda viral yang zaman Instagram yang Bunda lebih mementing, lebih kayak menggila diri gitu. Sebenarnya Bunda juga dikenal di zaman Facebook itu pembahasan tentang tentang presiden juga, maksudnya ekonomi, korupsi gitu loh. Sebenarnya aku lebih suka ke sana, tapi karena Bunda sekarang udah seperti ini, aku tidak terlalu mengapresiasi, terlalu apa sih ngomongnya? Tidak terlalu, jadi nggak konsen Bunda gara-gara nyari-nyari nama di sini. Tidak terlalu peduli lah gitu, karena Bunda merasa bahwa adanya kalian ini yang masih muda-muda yang lebih nangkap gitu loh. Kalau Bunda hanya penyambung lidah aja gitu. Lanjut sayang. Baik Bun. Ya, intinya pendidikan nomor 1, dan juga tolong sekali lagi pemerintah kerja dengan jujur dan tindak tegas para koruptor yang ada di negeri ini. Karena sumbernya tadi, kenapa program pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan banyak kecurangan atau kekurangan yang masih terjadi. Salah satu faktor terbesar penyebabnya adalah adanya korupsi. Jadi tolong Presiden Prabowo tindak tegas, lebih tegas lagi. Saya tidak menutup mata akan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, akan tindakan pembasmian atau perampasan uang hasil korupsi sebelumnya yang sudah dijalankan. Tapi saya menghimbau sekali lagi untuk lebih tegas lagi, tidak pandang bulu, tidak menutup sebelah mata saja untuk menghukum tegas koruptor yang ada di negeri ini. Itu dari saya. Dan juga tambahan dari saya mungkin ya Bun, karena kebetulan Bunda
Oke, kita break sejenak menunggu Bunda. Tapi mungkin aku boleh sedikit menanggapi Bang Kiki nggak? Kayak apa yang dirimu sampaikan itu topiknya sangat menarik, tapi kita memang butuh masyarakat yang tidak buta dalam memahami begitu, Bang Kiki, sehingga setiap permasalahan tidak disalah tangkap, tidak misinformasi gitu. Dan kita butuh kerjasama untuk sesama masyarakat, kita butuh konten-konten edukasi yang lebih banyak gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman konten kreator bisa kita bikin books club atau apa di TikTok seperti itu mungkin akan terlihat agak aneh ya, tapi kita butuh itu untuk agar masyarakat tahu korupsi itu sebenarnya apa gitu. Dan anyway teman-teman, aku juga dengan teman-teman komunitas Parade ID, kami sedang berupaya di komunitas kami membangun literasi masyarakat untuk itu, masyarakat TikTok lebih tepatnya, seperti itu. Gimana? Bunda, izin Bunda dari Aceh ingin ngomong Bunda. Ya udah. Ini ya udah ngomong sekarang karena Bunda juga nggak banyak waktu lagi. Sekarang kita tinggal puncak dari permasalahan ini, apa yang harus kita ungkapkan di sini. Puncaknya Bunda, gitu. saya boleh menyampaikan penutup ya? Iya Bun, tambahan dari saya, mungkin karena saya juga saat ini masih mahasiswa di Universitas Indonesia dan juga dari BEM UI ada seruan aksi untuk besok tanggal 18 Agustus di Bundaran HI. Saya hanya ingin berpesan untuk teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa baru yang turun aksi besok. Saya menghimbau untuk tetap berhati-hati dan juga saling jaga, karena ini mungkin pengalaman pertama teman-teman mahasiswa baru ya. Jadi nanti pada saat di lokasi aksi saling jaga dan jangan terpancing oleh provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Emang ada apa? Emang besok mau aksi apa? Sekilas info, kalau Bunda tahu dan teman-teman yang menyaksikan siaran langsung ini, BEM sudah menyerukan untuk kita turun aksi besok tanggal 18 Agustus 2026 di Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi kita dan juga salah satunya mengingatkan atas tuntutan 17+8 yang sudah kami sampaikan 1 tahun lalu. Seperti itu, Bun. Jadi saya menghimbau dan memohon agar teman-teman dan semua saudara-saudara dari semua golongan Jalan dengan masyarakat damai dan tentram gitu. ya, sampaikan aspirasi dengan dengan damai dan juga teratur ya, jangan buat kerusuhan dan Jangan saling buat jaga. kerusuhan, jangan merusak fasilitas negara yang juga harus, jangan merusak fasilitas negara itu juga untuk kalian juga itu gitu loh. Ya, benar Bu. Jangan merugikan sesuatu yang menyangkut masyarakat juga gitu loh. Misalnya membakar-bakar itu. Baik, Bu. Ya. Mengeluarkanlah apa namanya dengan damai, dengan dingin, dengan tidak gampang terprovokasi, sehingga tidak jadi ada sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Oke, makasih Ya, benar, Bu. Kiki. Ya, Bun, terima kasih sekali lagi. Salam buat semua yang mahasiswa UI ya dari Bunda. Baik, Bun. Mohon doanya Bunda dan teman-teman sekalian supaya diberikan Ya. kelancaran besok kami turun aksi. Semoga semua berjalan dengan lancar, aman dan tentram, nyaman, dan Baik, Bun. dapat hasil dari semoga mendapatkan hasilnya ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin, Bun. Oh, Bunda, satu lagi, ini pribadi dari saya terima kasih ke Bunda karena selama ini saya sudah terhibur dengan konten-konten Bunda. Bunda telah menghibur saya, jadi saya ada tambahan motivasi untuk terus melanjutkan hidup saya, semangat. Salah satu untuk menjalankan kuliah dan saat ini saya juga sedang skripsi. Jadi ketika saya nonton Bunda, bisa ketawa dan memiliki energi positif lagi. Terima kasih Bun, sehat selalu ya Bun. Makasih Kiki. Udah ya, udah cukup. Udah nggak ada lagi yang perlu disampaikan di sini. Kayaknya semua udah jelas. Iya Bunda, tapi Masalah LGBT Bun, kekerasan terampau. Nah ini lagi masalah
masalah LGBT. Sebenarnya tentang LGBT ini adalah hak asasi manusia yang masih dilanggar. Dan menurut Bunda, LGBT ini adalah seperti dikambing hitamkan kalau menurut Iya. Bunda. Tapi bagaimana tanggapan kamu, Liv, sebagai perempuan? Bunda, aku punya komunitas seragam gender, Bunda, dan di situ kita juga merangkul teman-teman waria yang didiskriminasi, bahkan ada yang dilecehkan juga. Tanggapan saya adalah kita harus melek secara literasi karena saya bertanya kepada beberapa orang kenapa kalian bahkan rela mengatakan BOTI boleh dibun-bun dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak punya argumentasi melainkan hanya kebencian. Jadi jangan sampai kebencian itu ditunggangi. Iya, Mengenai diskriminasi terhadap teman-teman transpuan, teman-teman waria terlebih ya Bunda, karena ada kelas sosial. Jadi yang diganggu hanya teman-teman waria yang kebetulan secara ekonomi itu kurang mampu. Untuk benar. yang mampu, mereka tetap didiskriminasi tapi lebih aman karena banyak sekali aduan. Ada yang kepalanya bocor Bunda, ada yang disetrum, itu membuat saya menangis. Dan ayo untuk bangsa ini maju kita harus bersatu dalam keragaman gitu. Jangan mau Benar. dikambing hitamkan karena ini bukan Dari awal kejadian juga Bunda pertama. udah bilang bahwa sebenarnya kasus LGBT ini seperti isu, seperti apa, seperti mengkambing hitamkan. Karena bagaimanapun karena mereka melihat dari sisi seksualnya gitu. Sebenarnya kalau dibilang kita perkara seksual, yang normal kayak kita juga melakukan seksual gitu. Tapi jangan memandang dari seksualnya, tapi lihat prestasi mereka. Mereka juga banyak mensumbasifasikan kepada pada negara. Salah satunya adalah desainer. Bot itu kan hanya suatu apa ya, panggilan dari perbedaan mereka sama kita gitu. Berbedanya mereka itu dianggap boti, tapi bukan berarti mereka kalau kita melihat kalau kita mengatakan penyimpangan dalam seks, tentu masih banyak lagi penyimpangannya lebih najis. Ambil aja contohnya seperti itu. Karena kalau boti kan hanya sebuah nama, tapi tetap dia sama seperti kita. Mereka punya hak asasi manusia, mereka juga harus dihargai, dihormatin. Mereka juga bersumbangsi buat Indonesia. Kalau masalah seksual mereka tuh itu cerita belakang, karena orang normal Iya, tuh memiliki nafsu. Nah, betul Bunda. yang Bunda tidak terima ketika mereka lupa lagi ngomong tadi, diintimidasi, dizolimin, dianggap nggak berguna. Tapi coba Dianggap bukan manusia. kayak bukan manusia, benar. Betul, betul. Jadi gini, lihat boti-boti ini yang perempuan-perempuan, laki-laki, boti-boti. Kita satukan aja. Lihat mereka yang sudah berprestasi. Mereka ada yang di bidang kecantikan, ada yang di bidang desainer, ada yang kerja di perkantoran, ada juga mereka kerja di organisasi buat pembinaan kaum yang kena penyakit. Kan nggak semuanya gitu, nggak semua boti itu jelek, tidak semua laki-laki itu jelek, tidak semua perempuan itu jelek, tidak semua waria itu jelek, Ya. tidak semua kita anggap mereka tuh jadi sampah. Tapi masih banyak boti-boti yang mendapatkan sekolah pendidikan yang udah tuntas sampai di kuliah, sampai di SMA gitu. Kita harus berlaku adil gitu. Maksudnya jangan kita membenci sesuatu kaum lalu kita berlaku tidak adil gitu loh. Betul. Jangan kita karena membenci kaum LGBT, tapi kita nggak berlaku adil gitu loh. Kasihlah mereka kesempatan untuk kenapa Indonesia itu kenapa sebenarnya Bunda sedikit menyentil bahwa buat Bapak kita Presiden itu sebenarnya nggak pantas untuk itu seperti kayak bisa menimbulkan kericuhan sebenarnya. Betul. Karena di setiap negara, dimanapun negara pasti ada orang-orang seperti itu. Karena itu memang sudah ada dari sono, udah ada gitu. Perkaranya kan nggak semuanya terjadi seperti itu. Ada yang mereka yang baik-baik, ada mereka yang memang finansialnya nggak cukup, lalu mereka menjual diri mereka atau mereka melakukan. Tapi kan mereka tidak merugikan orang lain. Yang datang ke mereka juga orang-orang yang butuh syahwat, yang meminta Rasional. iya kan, sama aja dengan seorang perempuan yang sedang menjajakan dirinya di pinggir jalan. Apa bedanya sama boti atau waria yang menjajakan dirinya, sama-sama finansialnya nggak cukup. Iya. Lain beda kalau boti-boti yang hidupnya memang sudah berlimpah harta dari keluarganya, atau misalnya dia mencari kerjaan di kantor, atau mereka bekerja di perusahaan, itu kan banyak. Izin Ya, Bun, itu. Iya, Bunda. izin Bun ikut bicara perkara tentang LGBT itu.
Kalau menurut saya di Indonesia ini belum bisa untuk menerima itu, Bun. Betul, belum bisa menerima karena Belum Indonesia bisa. masih budaya. Menurut Makanya menurut Bunda agama. bilang, menurut agama, menurut apapun itu juga belum bisa terima karena Indonesia tuh pemikirannya tidak sama dengan Eropa, satu. Tapi ya itu juga, tapi jangan juga boti-boti juga harus sadar diri, harus pakai akal. Jangan gara-gara kelakuan kalian masyarakat makin membenci. Jangan terlalu mengombar, mentang-mentang Jadi- masyarakat menerima, lalu kalian lupa diri gitu loh. Lalu melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak lazim. Jadi tolong hargain hargain masyarakat. Jangan mentang-mentang boti kesana kesini, keceplak keceplung, seakan-akan apalagi di medsos sudah banyak kali boti-boti yang seakan-akan cobalah memendam karakter dulu, memendam diri. Jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Karena kalian Ya, lagi Bun. disorot masyarakat gitu. Ya, Ngerti Bun, nggak? kalau untuk di Indonesia mau apapun itu bentuknya, untuk LGBT ini tuh sangat-sangat gak boleh gitu kan? Karena negara kita ini itu Tidak negara boleh, Pancasila. tidak boleh dalam hal apa dulu, tidak boleh karena apa kelakuannya. Ya, tidak boleh kategorinya tidak boleh minta untuk disahkan. Bunda, Maka dari Kak itu Abi nggak mau bisa, nggak naik bakalan bisa katanya. apapun itu bentuknya karena di Indonesia itu kebanyakannya Muslim kan agamanya kan. Nah, kalau di agama Islam konteks-konteks seperti itu kisah Nabi Lut itu tidak diharamkan. Dan kalau menurut Jangan hukum sampai Islam, mohon maaf, kita bahasin mohon jangan maaf, mohon kesana-sana maaf, ya. Iya. Jangan Bunda, kesana-sana pembahasannya, udah nggak. Cuma- Ini kita secara Bun, personal izin, aja. Bun, Iya. Bun, iya. izin ngomong ini tentang Iya. perwakilan dari Aceh, Bun. Ah. Boleh, Bun, dari Aceh, Bun, Boleh. mau ngobrol. Tapi aku nggak ngomong masalah LGBT ya, Bun. Kita stop persoalan LGBT. Stop. Ya, aku mau ngomong atas kejadian kemarin Yang di Aceh. Aceh kemarin ya, yang masalah di Aceh kemarin itu ya. Iya, Bun. Kenapa rupanya? Ya, aku mau ngomong tentang masalah kejadian di Aceh. Kenapa terjadi? Ya, aku mau ngomong kenapa bisa terjadi kericuhan seperti itu di Aceh. Itu adalah karena ketidakadilan atas pemimpin kepada rakyat Aceh. Bagaimana terjadi bencana di Aceh yang sudah 9 bulan lebih, Bun, sampai sekarang belum merasakan bantuan di pelosok-pelosok yang rumah mereka masih tertimbun dengan tanah, yang mereka tidak mendapatkan yang tempat yang layak. kejadian di Aceh tuh sampai sekarang Sehingga belum ada evakuasinya belum, Bun. Belum. Kenapa orang Aceh begitu ngemuk mereka? Karena di saat Presiden Prabowo berkunjung ke Aceh, dia mengeluarkan kata-kata bahwasanya bantuan di Aceh dan penyelesaiannya semua itu sudah 100%. Padahal di Aceh itu belum 100%, bahkan 50% pun belum menerima bantuan yang sempurna, Bun. Bahkan rumah mereka yang begitu masih tertanam itu belum dibersihkan sampai sekarang. Bahkan yang menyakitkan orang Aceh, di saat terjadinya bencana pertama kali kemarin, para menteri-menteri mengeluarkan kata-kata bahwasanya terjadi bencana di Aceh tidak separah apa yang dibayangkan. Padahal di saat mereka melihat kejadian di Aceh itu betul-betul parah banget, Bun. Dan sehingga kenapa orang Aceh begitu marah ingin keluarkan kata-kata merdeka dari Indonesia, bahwasanya bayangkan semua hasil alam bumi Aceh, dari gas, dari hasil minyak bumi, itu semua dibawa ke Pulau Jawa. Sehingga orang Aceh sendiri, Bun, agak susah mendapatkan gasnya. Bahkan kalau di Aceh harga gas itu lebih mahal dari Pulau Jawa. Tetapi gas yang diambil itu dari Aceh dan dibawa ke Pulau Jawa. Bayangkan orang Aceh aja susah untuk mendapatkan gas. Itu kenapa orang Aceh selalu mengeluarkan kata-kata ingin merdeka dari Indonesia. Sebenarnya kalau memang pemerintah Indonesia ingin betul-betul peduli ke Aceh, yuk mari duduk dengan orang Aceh, duduk dengan pejabat-pejabat Aceh, diskusi bagaimana cari solusi. Karena pendapat Indonesia itu banyak sekali dari hasil bumi di Aceh, Bun. Baik dari gas, dari minyak, itu semua itu kebanyakan dari Aceh. Tetapi rakyat Aceh sendiri tidak mendapatkan, Bun. Bahkan gas di Aceh, Bun, kalau umpama lagi kosong, itu sampai 35.000 sampai 40.000. Padahal produksi gas itu di Aceh, tapi bisa mahal dan langka di Aceh.
Makanya orang Aceh itu merasa kayak adik anak didikan. Padahal sebelum terjadinya perdamaian di Aceh, ada terjadinya MOU Helsinki kemarin Bun, waktu 2005 itu bahwasanya pembagian hasil hasil alam Aceh dengan Indonesia itu 70-30%. Jadi hasil alam bumi Aceh itu 70% untuk Aceh, 30% untuk Indonesia. Tetapi sekarang sebaliknya, 30% hanya untuk Aceh, 70% untuk Indonesia. Kalau memang Aceh mendapatkan dana otsus, otonomi khusus, kalau memang disalurkan berapa triliun ke Aceh, bahwasanya orang Aceh tidak mendapatkan bantuan itu, silahkan, ayo KPK dari Jakarta turun ke Aceh, selidiki pemerintah Aceh. Apakah mereka korupsi? Selidiki semuanya. Kalau memang pemerintah Indonesia memberikan bantuan ke Aceh begitu sebanyaknya, tetapi orang Aceh tidak menerima bantuan tersebut, turun ke Aceh, selidiki. Kami orang Aceh mendukung pemerintah, mendukung dari KPK untuk turun ke Aceh, selidiki pemerintah Aceh yang memang mereka korupsi dana-dana otsus gitu yang tidak diberikan kepada rakyat Aceh. Makanya kenapa orang Aceh berontak begini begitu dan terjadi kemarin kisruh dengan aparat, itulah Bun, atasnya ketidakadilan, tidak kepuasan pemimpin kepada rakyat Aceh. Makanya kami sangat sedih di saat juga bantuan-bantuan dari luar negara pun, bahkan dari Malaysia sampai sekarang belum bisa disalurkan karena bencana di Aceh belum ditetapkan menjadi bencana nasional. Kami mohon sangat sekali supaya pemerintah Indonesia menetapkan bencana kemarin itu menjadi bencana nasional, supaya semua negara-negara luar itu bisa membantu Provinsi Aceh. Tapi kalau belum menetapkan bencana tersebut menjadi bencana nasional, maka Aceh belum bisa mendapatkan bantuan dari negara sahabat seperti negara dari Malaysia. Kemarin ada 500 ton sampai sekarang belum bisa disalurkan ke Aceh karena belum ada bencana nasional. Tetapi kalau memang nanti ada ditetapkan bencana nasional, seluruh bantuan dari negara manapun bisa masuk ke Aceh Bun. Jadi kami orang Aceh mengharapkan atas terjadinya bencana kemarin supaya segera ditetapkan menjadi bencana nasional. Kalau memang Indonesia tidak mau bantu Aceh, biarkan negara lain untuk membantu Aceh Bun. Itu saja dari kami Bun. Terima kasih. Oke, buat semuanya udah ya, karena Bunda juga udah mau kerja. Makasih buat semuanya udah mengeluarkan ekspresi mengeluarkan unek-unek kalian. Di sini kita sebatas untuk memberikan opini, untuk merubah Indonesia lebih baik, dan kita di sini menyadarkan kepada semua para korupsi yang ingin mengkorupsi agar mereka tidak melakukannya lagi. Makasih buat semua anak Bunda, makasih Kiki, makasih kamu, makasih Livi, makasih semua di sini. Oke, bye semuanya. Makasih Bunda tuh. Ya, sayang. Sama-sama Bunda, makasih.